Dan langsung untuk perkembangan terkini terkait kedatangan puluhan tenaga kerja asing asal Cina di Bandara Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara langsung bergabung dengan Kakanwil Kemenkumham Sultra, Bapak Sofian. Selamat siang, Pak Sofian. Selamat siang rekan-rekan sekalian, Pak Tommy. Baik, Pak Sofian, langsung saja nih, apakah konfirmasinya seperti apa terkait 49 tenaga kerja asing asal Cina ini? Karena terakhir informasinya adalah pendatang baru, betul Pak ya? Baik Pak, ingin saya jelaskan kronologisnya Pak. Begitu kita mengetahui ada 49 orang yang masuk, Bapak Gubernur dan seluruh Forkompinda langsung melakukan rapat koordinasi tentang hal ini. Dan hal ini kita lakukan pendalaman bahwa benar mereka datang ke Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan berlaku 60 hari, yaitu sebagai dari tanggal 14 Januari 2020 dari KBRI Beijing untuk kegiatan calon tenaga kerja Pak, uji coba itu sesuai dengan Permenkumham 51 tahun 2016. Kemudian cap yang ada di paspor mereka adalah cap imigrasi Thailand yang tertera pada paspor pada tanggal 29 Februari 2020. Selanjutnya pada medical sertifikat atau surat sehat pemerintah Thailand sejak tanggal 29 Februari hingga 15 Maret 2020 bahwa mereka telah dikarantina di Thailand dan surat tersebut telah diverifikasi oleh pihak perwakilan RI di Bangkok, Thailand pada tanggal 15 Maret 2020 berdasarkan Permenkumham RI nomor 7 tahun 2020 pasal 3 ayat 2. Selanjutnya warga negara Tiongkok tersebut keluar dari Thailand pada tanggal 15 Maret 2020 berdasarkan cap tanda keluar imigrasi Thailand yang tertera di paspor. Kemudian tanggal 15 Maret 2020 warga negara Tiongkok tersebut mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dan kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP Soekarno-Hatta dan telah menerbitkan surat rekomendasi berupa kartu kewaspadaan kesehatan pada setiap orang-orang tersebut dari KKP. Selanjutnya, petugas imigrasi Soekarno-Hatta memberikan izin masuk pada tanggal 15 Maret 2020 sebagaimana tertera pada paspor mereka setelah warga negara Tiongkok tersebut menunjukkan surat rekomendasi kesehatan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Soekarno-Hatta. Begitu Pak. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2020 pukul 20.00 WITA sebanyak 49 warga negara Tiongkok yang berasal dari provinsi Henan, Hebei, Jiangsu, Shanxi, Jilin, dan Anhui datang ke Kendari dari Jakarta menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan kode penerbangan GA696. Kemudian ingin saya garis bawahi bahwa warga negara Tiongkok tersebut memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Perlu diketahui bahwa setiap orang yang datang dari luar negeri wajib melalui pemeriksaan karantina kesehatan, wajib dilakukan pemeriksaan oleh kesehatan, oleh imigrasi, bea cukai. Pak Sofian, maaf nih saya potong sebentar. Dari berarti hampir 50 atau 49 tenaga kerja asing ini telah melalui screening kesehatan dan telah memiliki surat kesehatan yang menyatakan mereka adalah sehat begitu ya. Tapi dengan visa kunjungan ini, apa sebenarnya langkah berikutnya? Apakah prohibition selama berapa bulan di Indonesia kemudian akhirnya kembali ke negaranya atau bagaimana? Karena tadi datanya adalah calon tenaga kerja begitu. Betul. Itu artinya Pak, bisa mereka 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, maksimal 6 bulan. Dan saat ini mereka sudah ada di Morosi atas inisiasi Pak Gubernur dan Pak Kapolda serta Forkompinda. Mereka saat ini sedang diisolasi di Morosi di bawah pengawasan kesehatan dari Bayangkara dan tim dari Polda Sultra mengawasi mereka selama 14 hari di Morosi. Artinya kita berharap mudah-mudahan negatif semuanya Pak. Nah, mereka ini sebenarnya calon tenaga kerja di perusahaan tipe seperti apa ya Pak ya? Di perusahaan PT ini Pak, Virtu Dragon dan OSS kalau salah itu Pak. Oke, dan apakah di tengah COVID-19 ini sendiri, apakah selain 49 ini ada banyak lagi data-data tenaga kerja asing dari Tiongkok yang juga akan datang ke Indonesia? Sepengetahuan saya tidak Pak. Ini hanya 49 orang ini. Namun saya pun tidak bisa memprediksi akan ada atau tidaknya karena tergantung persyaratan yang mereka penuhi. Apabila memenuhi persyaratan baik dari negara asal, negara transit maupun di kita tidak bisa menolak. Namun kalau ada kebijakan lain dari pemerintah, kita akan lakukan hal yang terbaik Pak. Baik Pak Sofian, Kakanwil Kemenkumham Sultra, terima kasih atas waktunya bersama kami di seputar Anyus Siang RCTI.